Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan untuk siklus Otto atau Otto cycle? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Ada, Bu. Saya teruskan ya. Kalau secara rumus ya, kalau masih ingat efisiensi Carnot kemarin ya, 1 dikurangi TL per TH ya. Jadi temperatur low dibagi dengan temperatur high. Untuk Otto cycle juga sama. Jadi 1 dikurangi dengan TL per TH. Kalau di sini kita amati dari titik 1 ke titik 2, TL-nya ada di poin ke-1, jadi T1. Kemudian TH-nya ada di poin kedua. Kalau ada pertanyaan gini, Bu, kalau saya mengamatinya dari titik 3 dan 4 gimana bisa ya? Jadi berarti efisiensi Otto-nya bisa kita cari rumusnya kalau kita lihat poinnya dari 3 dan 4, berarti 1 dikurangi T4 per T3. Jadi temperatur yang rendah dibagi temperatur yang tinggi. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa dipahami? Ini saya keputus nggak? Atau dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar. Oh, dengar. Baik, kemudian ada lagi satu parameter yang mau saya kenalkan, itu ada namanya rasio kompresi ya. Jadi kalau di Otto cycle ada istilah rasio kompresi. Apa itu rasio kompresi? Volume maksimal dibagi dengan volume minimal. Jadi volume maksimal dibagi dengan volume minimal, itu disebut dengan R atau rasio kompresi ya. Kemudian kalau kita tidak melihat dari temperatur, kita melihat dari rasio kompresi, kita juga bisa menentukan efisiensi Carnot. Caranya 1 dikurangi 1 per rasio, pangkat K-1. Kenapa pakai K? Karena isentropik ya. Jadi kita di sini ada kondisi isentropik. Masih ingat kalau politropik kita pakainya N, konstantanya. Kalau untuk isentropik kita pakai K. Gitu ya. Sama aja. Cuman ini kondisi khusus untuk isentropik. Yang ini untuk politropik. Kemudian ini kalau kita lihat dari PV diagram. Sebenarnya kita juga bisa menerjemahkan ini gambarnya dalam TS diagram. Kalau dalam TS diagram yang kita amati adalah temperatur dan entropinya ya atau S. Berarti kita bisa lihat ya ini ada 2 garis yang isentropik. Isentropik artinya entropinya sama atau delta S-nya sama dengan 0. S1 sama dengan S2, contoh ya, kalau di sini S1 sama dengan S2 berarti delta S-nya S2 dikurangi S1 sama dengan 0 gitu ya. Jadi S1 sama dengan S2, ada lagi di sini S3 sama dengan S4. Berarti delta S12 itu sama dengan 0. Delta S34 itu juga sama dengan 0. Berarti bisa kita simpulkan akan ada garis lurus di mana di titik 12 dan di titik 34 ya. 12 garis lurus, 34 juga garis lurus. Sisanya untuk garis isokorik karena volume dan tekanan tidak bisa kita amati di TS diagram, berarti dia garisnya garis lengkung. Oke? Sampai sini paham? Bisa dipahami ya? Ini sama ya. Jadi garis ini dan ini sama. Cuman yang ini dalam PV diagram, ini dalam TS. Kelihatannya berbeda, tapi ini sama. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Ada lagi di Otto cycle itu istilah MEP. MEP itu mean effective pressure, jadi tekanan rata-rata efektif. Kalau di listrik kita kenal ada tegangan efektif ya. Kalau di sini ada namanya mean effective pressure, MEP. MEP itu isinya apa? MEP itu isinya adalah usaha net, usaha bersih dibagi dengan Vmax dikurangi Vmin. Jadi usaha bersih dibagi dengan volumenya, selisih volume maksimal dikurangi dengan volume minimal. Itu yang disebut dengan MEP. Kadangkala ini ditanyakan di soal ya. Jadi kalau di soal ditanyakan MEP, berapa MEP-nya harus bisa menghitung. Kita menghitungnya mencari dari usahanya, usaha neto dibagi dengan volume. Ya. Kemudian ada lagi BWR, ini juga sering ditanyakan. BWR itu adalah back work ratio atau rasio usaha balik.
Rasio usaha balik itu adalah usaha, jadi perbandingan usaha. Usaha apa? Usaha yang dilakukan untuk kompresi dibandingkan ketika usaha ekspansi ya. Jadi kalau ekspansi itu dari sistem keluar, kalau kompresi dari luar sistem ke dalam. Itu BWR. Jadi perbandingan antara kompresi dengan ekspansi untuk usahanya itu disebut dengan BWR. Ini juga sering ditanyakan di soal ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan di soal ini harus bisa jawab. Nah, yang disebut dengan usaha ekspansi dan usaha kompresi itu seperti apa? Jadi usaha yang dilakukan ya, masih ingat ya ini ya, W12 itu ada W-in, ada usaha yang masuk ke dalam sistem. Itu yang disebut dengan kompresi ya, usaha kompresi itu ini. Sedangkan usaha ekspansi itu adalah ketika sistem memberikan usaha keluar. Itu ekspansi. Ya, jadi ada di titik 3 ke 4. Ini W ekspansi, kalau usaha di titik 1, 2 itu adalah W kompresi. Ini keluar ini ya. W out, ini W in. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ngerjain soal ya. Saya kasih waktu sampai jam 18 ya. Nggak ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya. Oke. Langsung ke soal kalau gitu ya. Ini soalnya ada 2. Jadi sebuah siklus Otto mempunyai rasio kompresi 9:1. Kemudian fluidanya itu pakai udara. Udaranya dalam kondisi standar ya, jadi standar condition atau STC. Yang pertama, hitung efisiensi siklusnya. Kemudian yang kedua, kalau kondisi awal tekanannya P1 itu 95 kilopascal, T1-nya 17 derajat Celcius, volume satunya 3,8 liter. Kemudian ada proses penambahan kalor atau heat addition ya, 7,5 kilojoule. Hitung semua nilai temperatur dan tekanannya. Berarti ada berapa temperatur, ada berapa tekanan. Ada berapa temperaturnya, ada berapa tekanannya? Coba nih dilihat. Ada berapa temperaturnya dan ada berapa tekanannya. Nah, ini. Ada berapa temperatur, ada berapa tekanannya. Ya. Ada P1 yang ditanyakan ya, ada P1, P2, P3, P4. Ada lagi yang ditanyakan adalah T1, T2, T3, T4. Ini semua ditanyakan. Yang belum diketahui tolong dicari tahu. Dan efisiensinya ya, efisiensi siklus. Oke, saya kasih waktu ya sampai jam 18.00. Nanti kita bahas bareng-bareng ya habis itu ya. Baik, Bu. Baik, oke. Terima kasih.
Hmm. Hah? Ya. Atau bikin terus kok.
Kadang-kadang. Sampai 7 ada. Enggak ini, tengah-tengah maka mau longgarkan. Kita mau lama lagi. Baik.
Sudah ketemu jawabannya untuk yang pertama, efisiensinya? Sudah ketemu jawabannya untuk yang pertama? Halo, cek. Tes. Halo. Ya, Bu. Sudah ketemu jawabannya yang pertama, efisiensinya? Belum, Bu. Belum. Oke, kita bahas ya. Jadi yang pertama kita cari efisiensi. Masih ingat ya, untuk efisiensi siklus tadi kita bisa pakai rumus 1 dikurangi TL per TH. Atau bisa juga untuk CO2 itu kita pakai rasionya. Jadi rumusnya adalah efisiensi untuk O2 1 dikurangi 1 per R pangkat K min 1. Ini ya rumusnya ya. Nih, efisiensi O2 cara lainnya selain pakai temperatur bisa juga pakai ini ya. Jadi efisiensinya adalah 1 dikurangi 1 dibagi R pangkat K min 1. R-nya adalah rasio kompresi. Jadi berapa ini? 1 dikurangi 1 per 1,4 dikurang 1. R-nya berapa? 1 per 9 pangkat 1,4 dikurang 1. R-nya berapa R-nya? 9, Bu. Ya, berarti ini 9 pangkat 1,4 kurang 1,4 dikurang 1. Ya, betul. Berarti 1 dikurangi 9, 1 per 9 pangkat 0,4. Ya. Iya, Bu. Berapa ini nilainya? 0,585. 0,585 atau sama dengan 58,5%. Ini yang pertama ya, gampang ini ya untuk efisiensi. Sekarang soal yang kedua ya. Bentar, saya copy dulu. Yang kedua kita diminta apa aja? Yang diminta adalah semua temperatur dan tekanan ya. Ini enaknya kita gambar dulu biar kita tahu ya. Jadi ini P, ini V, PV diagram. Kita punya dari titik 1 ke titik 2 ya. 1 ke 2. Ini ya. Kita tahu yang di sini adalah isokorik, yang di sini juga isokorik. Berarti apa yang kita ketahui kalau isokorik? Apanya yang sama? volumenya sama. Volumenya ya, berarti V2 akan sama dengan V3 ya. Ini ada yang coret-coret atau gimana ini? Oke. Ini volume maksimal atau volume minimal yang di sini? Jadi rasio itu adalah V masih ingat? Rasio adalah Vmax. ya dibagi dengan V Vmin. Nah, yang ini V2 dan V3 itu sama ya, volume 2 dan volume 3 itu sama karena ini prosesnya adalah isokorik. Nah, sekarang untuk V2 dan V3 ini masuk ke Vmax atau Vmin? Volume maksimal atau volume minimal?
Minimal, Bu. Ya, betul ya. Ini volume minimal ya, volume yang paling kecil. Sebaliknya, untuk yang titik 1 dan titik 4, V1 akan sama dengan V4, akan sama dengan Vmax. Oke ya. Sekarang yang kita ketahui, P1 tahu, T1 tahu, V1 tahu. Ditanyakan berarti P2 ditanyakan, V2 juga, bukan V2 ya, T2 ya. T2 ditanyakan, T3 ditanyakan, T3 ditanyakan, P4 ditanyakan, T4 ditanyakan. Oke, dari sini kira-kira mana yang bisa kita lakukan pertama-tama? Mencari apa dulu? Cari P-nya, Bu. Mencari apa? Tekanan atau temperatur? Yang paling gampang. Temperaturnya. Temperatur bisa, tekanan juga bisa ya. Kita cari dulu, jadi yang kita ketahui kan titik pertama, berarti kita paling gampang siklusnya ke kedua ya. Berarti yang kita cari adalah P2 dulu dan T2 dulu. Caranya gimana? Kita tahu prosesnya ini. Prosesnya apa ini? Yang ini, 1 ke 2. Isokorik kah, isotermal kah, isobarik kah, isentropik kah, atau politropik? 1 ke 2. Prosesnya apa? Isentropik. Ya, isentropik ya. Oh, berarti kita bisa mengambil kesimpulan isentropik itu kan mirip ya dengan politropik. Hanya saja kita pakainya K. Kalau di politropik itu pakainya N ya. Ya. Berarti P1 pangkat K akan sama dengan P2 V2 pangkat K. Oke. Kemudian sekarang V1 itu Vmax, V2 itu Vmin ya. Berarti akan ini saya bisa tulis juga Vmax per Vmin akan sama dengan V1 per V2. Bisa ya? Atau V4 per V2 atau V3 per V2, V4 per V3 bisa ya? Jadi akan sama dengan V1 per V4 per V2 sama dengan lagi V1 per V3 dan seterusnya ya, bisa ya? Oke, sekarang berarti 9 dibagi 1 itu V1 per V2. Ini ya, kompresinya kan 9 per 1. Berarti 9 per 1 itu akan sama dengan V1 per V2. Atau V2 adalah V1 per 9. Ya. Berapa ini? Nilai V1 kan tahu ya? V1-nya berapa liter? 0,42 liter. Oke, 0,42 liter. Kita ubah ke meter kubik ya. Kalau liter ke meter kubik dikali 10 pangkat negatif 3. Berarti 0,42 ya. 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Gitu ya. Berarti sekarang kita udah tahu P1-nya ya, 95 kPa dikalikan 3,8. Kalau ini nggak apa-apa ya, kalau perkalian kayak gini, perkalian aja tanpa ada pengurangan, nggak perlu dikonversi ke SI masih bisa. Tapi nanti kalau udah ada pengurangan atau penjumlahan, kita harus konversi ke SI. Nggak boleh kayak gini satuannya, harus diubah semuanya ke SI. Gitu ya, kalau ada perkalian dan penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau cuman perkalian aja atau pembagian aja itu nggak apa-apa. Tapi ini saya masih tulis ke V1 aja ya. Saya tulis ini biar gampang. Jadi V1 pangkat 1,4. Kayaknya 1,4 ya.
Kemudian P2-nya yang ditanyakan. V2-nya adalah V1 per 9. Pangkat 1,4 juga. Nah, ini bisa dicoret-coret ya. V1 pangkat 1,4 ini bisa dihilangkan. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Saya tulis gini deh biar gampang. 1,4 kan dipangkatkan dua-duanya ya. Berarti ini saya coret, ini saya coret. Berarti P2-nya berapa sekarang? Coba dihitung. Berapa P2-nya? Ini kan udah dicoret nih, berarti tinggal 9 pangkat 1,4 dikali dengan 95 kilopascal. Berapa ini hasilnya? Ayo, berapa hasilnya? Ayo, ada yang sudah menghitung? Halo? Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Ya, coba berapa ini hasilnya? Jadi 2059,032. oke, berarti 2059 satuannya apa? Satuannya? KPA, Bu. Ya, kilo pascal. Ini tekanan yang kedua. Oke ya, berarti tekanan kita sudah dapat untuk P2. Sekarang kita ke T2. Nah, kita ke T2. Ini saya copy lagi. Saya nggak ingat. Hash. Oke. Sekarang kita mencari nilai dari T2. Kita udah dapat ya P2 tadi 2059 kilopascal. Sekarang untuk mencari T2 apa yang bisa kita dapatkan? Bisa pakai cara macam-macam ya ini ya, bisa ketemu. Cara yang pertama nih, saya ajarin satu aja deh. Masih ingat ya tadi ya rumus efisiensinya Carnot, efisiensinya Otto itu adalah 1 dikurangi TL min TH ya. TL-nya berapa? T1. TH-nya berapa? T2. Efisiensi Otto-nya tadi berapa? 0,585 ya. Kan sama dengan 1 dikurangi. Nah, kalau kayak gini nih ya, ini kan pengurangan. Ada pengurangan, ada pembagian. Berarti ini harus diubah ke SI, harus diubah ke Kelvin. 17 derajat Celcius berarti akan sama dengan 17 ditambah 273,15 Kelvin. Dibagi dengan T2. Berarti 0,585 akan sama dengan 1 dikurangi, ini ditambah ini berapa? 290,15 dibagi T2. Berarti ini saya pindah ya, saya pindah ke ruas kiri, ini saya pindah ke ruas kanan. Berarti 1 dikurangi 0,585 adalah 290,15 dibagi T2. Berapa ini 1 dikurangi 0,585? 0,415 adalah 290,15 dibagi T2. Berarti T2-nya adalah, saya pindah ruas, pembagian jadi pengalian.
Dan ini karena kali jadi bagi ya. Berarti T2 adalah 290,15 Kelvin. Saya bagi dengan 0,415. Berapa ini jadinya temperaturnya? 699,15. 15 Kelvin. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua sebenarnya kita bisa pakai rumus PV sama dengan MRT ya. PV sama dengan MRT. Kalau saya punya P1, V1, T1 akan sama dengan P2, V2, MRT2. Ini saya coret. Oh, berarti saya bisa pakai rumus P1 V1 dibagi P2 V2 sama dengan T1 per T2. Ini juga bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya. Oke, sekarang kita lanjut ke temperatur yang ketiga berarti ya, sama tekanan yang ketiga. Bentar. Tadi nilai P2-nya, apa tadi nilainya saya lupa. 2059 ya. 2059 kilopascal dan T2-nya 699 sekian ya. Ini ya nilainya tadi. Iya, Bu. Nah, sekarang kita cari untuk T3 dan V3. Untuk kondisi ketiga, jadi apa yang bisa kita lihat? Kalau masih ingat siklusnya tadi, ini ya. Jadi dari 2 ke 3, apa yang bisa kita lihat? Ada apa di sini? Suhunya Ya. naik. Masih ingat? Saya sumbernya, Bu. Apa? Masih ingat ya? 2 ke 3 ada heat addition. Ini ada penambahan panas. Ini di titik 2 ke 3. Nanti kalau 4 ke 1 ada pengeluaran panas atau heat rejection ya. Kondisinya apa? Isokorik. Oh, berarti di sini ada input panas masuk. Oh, di sini berarti ada panas yang keluar, ya. Berarti pasti ada data tentang panas. Kalau ada. Ada ya, ini ya. Ada proses penambahan kalor atau heat addition sebesar 7,5 kilojoule. Ini terjadi di proses 2 ke 3. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Saya. Baik. Sekarang, untuk heat addition, berarti pakai key ya. Key in, atau kayak saya sebut key 23. Masih ingat rumusnya untuk key adalah, oh bentar, ini ada satu yang kelewat nih. Nah, di sini kita pakai key. Ini saya juga nggak hafal ya angkanya ya. Baik. Untuk Q 23 berarti rumusnya Q adalah M massa dikali konstanta dikali Delta T ya, Bu? ya delta T berarti T23 ya. Berarti massa dikalikan C-nya dikalikan temperaturnya. Temperatur apa? T23 berarti T3 dikurangi T2. Sekarang C-nya ini C apa? Ada 2 C di sini. Ada CV, ada CP. C yang mana ini? Konstanta ya ini ya. Konstanta yang mana yang kita pakai ini untuk udara ya. Jadi kondisi udara dalam kondisi STC atau standard condition
itu konstantanya konstanta udaranya 1,4. R-nya 287,02 Joule per kilogram Kelvin. CV-nya 717,55. CP-nya 1004,57. Nah, sekarang C di sini untuk standar condition udara itu C yang mana? CV, Bu. Ya, CV ya, karena dia isokorik ya, volumenya yang sama, bukan tekanannya. Tapi kalau kondisi isobarik yang kita pakai yang CP. Bisa pahami ya di sini ya? Bisa paham ya? Ya, Bu. Oke, berarti di sini pakai CV. Sekarang pertanyaan selanjutnya, masanya udah tahu belum? M-nya sudah tahu belum? Tes, cek. Masanya diketahui nggak di sini? Tidak, Bu. Tidak, ya? Bu. Oke, berarti kalau gitu kita harus mencari masanya juga. Caranya gimana untuk mencari massa? Kita pakai rumus apa? Rumus yang tadi ya, masih ingat ya? PV sama dengan M R T. Ingat? Berarti saya bisa ngambil di mana aja ini, karena masanya selalu tetap ya. Saya bisa ngambil titik 1, titik 2, atau titik 3 juga bisa, cuman titik 3 kita belum tahu tekanannya, kita belum tahu volumenya, kita belum tahu temperaturnya. Volumenya tahu ya, volume titik 3 sama dengan volume di titik kedua. Tapi tekanan dan temperatur kita nggak tahu, berarti kita bisa pakai titik 1 atau titik 2 yang paling gampang ya. Saya coba ngambil yang titik pertama, P1, V1, T1. Berarti untuk mencari massa adalah P1, V1 dibagi dengan RT1. Kita masukkan ya, ini harus dalam SI ya. Kalau ini berarti P1-nya 95 kilopascal kali 10 pangkat 3 pascal. Dikalikan volumenya 3,8 liter kali 10 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Dibagi dengan R-nya. R-nya berapa untuk standar air condition? 287,02 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian temperatur yang pertama berapa tadi? 17 derajat Celcius atau 290,15 Kelvin ya. 290,15 Kelvin. Nah, sekarang coba ini dihitung. Berapa ini angkanya dapatnya? Berapa ini masanya? 4,33 kali 10 pangkat min 3. Oke. 4,33 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Ini masanya ya. Berarti dari sini kita bisa masukkan ke sini. Mencari apa kita di sini? Kita mencari T3. Berarti kita tahu Q23-nya adalah 7,5 kilojoule. Berarti 7,5 kali 10 pangkat 3 Joule. Masanya adalah 4,33 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. CV-nya adalah 717,55 Joule per kilogram Kelvin. T3 dikurangi T2-nya 699 Kelvin. Berarti untuk mencari T3 dikurangi 699 derajat Kelvin akan sama dengan
4,33 kali 10 pangkat minus 3 kilogram dikali 717,55 Joule per kilogram Kelvin dibagi dengan, ini 1 per ya. Salah kebalik. Jadi ini adalah 7,5 kali 10 pangkat 3 Joule dibagi dengan 4,33 10 pangkat 3 kilogram kali 717,55 Joule per kilogram Kelvin. Oke. Berapa ini? Ini berapa hasilnya? (10⁻³ ya, sorry. Nah, 7,5 kali 10⁻³ dibagi 4,33 kali 10⁻³ kali 717,55. Berapa ini? 2,42 kali 10⁻³ Bu. Berarti 2413 ya kayaknya ya, 9 Kelvin. Berarti T3-nya adalah ini ditambah ini ya. 2413,9 ditambah dengan 699. Berapa itu? (3.112,9 Bu. 3.112,9 Kelvin. Ini T3 ya. Baik, sekarang kita udah punya data T3, berarti kita bisa mencari tekanannya ya, P3. Kita pakai rumus perbandingan aja ya, masih ingat tadi ya yang saya sebutkan. Jadi untuk mencari kalau untuk mencari perbandingan, masih ingat ya tadi, kalau saya punya P1 misalkan, V1 akan sama dengan T1, berarti P3 kali V3 juga akan sama dengan T3. Gini ya. Ini data ini kita punya, tinggal tekanannya yang belum. Berarti kita bisa mencari P3, V3. Gitu ya, bisa mencari P3-nya. V3 tadi sama dengan V2. Wah, berarti ini dibagi ini hasilnya 9 ya. V1 dibagi V2 itu kan hasilnya tadi 9/1 ya. Berarti V1 dibagi V3 juga hasilnya sama ya, 9 ya. Berarti saya bisa tulis P1 per P3 kali 9 T1 per T3. T1 tadi 290,15 Kelvin. T3-nya berapa tadi? 3.112 ya? 9. Benar ya, Kelvin? Benar, Bu. Benar. Kemudian ini akan sama dengan 9, P1-nya 95 kPa dibagi dengan P3. Oh, berarti P3 adalah ini dibagi dengan ini, gitu ya. Berarti P3 adalah 9 dikali 95 kilopascal dibagi dengan 290,15 Kelvin per 3112,9 Kelvin. Berapa ini? (91.738,19 Bu. 91.000
738,919. Kilo Pascal ya. Berarti akan sama dengan 91,74 mega Pascal. Ini ya. Kayaknya kebanyakan deh ini. Enggak ya? Coba ya. Saya hitung. 9 dikali 95. Dibagi 290,15 kali 3112,9. Sembilan ribu ya, bukan 91.000. Coba hitung lagi ya. Jadi hasilnya adalah 9.177,7 kilo Pascal. Berarti akan sama dengan 9,18 mega Pascal. Ini untuk P3 ya. Oke, coba dihitung lagi ya nanti ya kalau salah. Nah, setelah ini terakhir berarti kita tinggal menghitung P4 dan T4. Untuk P4 dan T4 akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah punya semua datanya dari P1, kemudian T2, P2, dan seterusnya udah punya semua. Berarti misalkan yang pertama kita mencari untuk T4, bebas sih kita mau pakai rumus yang mana, bisa dari efisiensi tadi, masih bisa ya. Jadi efisiensi Otto itu adalah 1 dikurangi TL min TH ya, berarti T4 dibagi T3 ya. Ya, saya tunjukkan lagi gambarnya. Ini enggak terlalu kelihatan, jelek kemarin. Nah, ini ya. Kan TL min TH ya, jadi 1 dikurangi T low min TH. Bisa T1 dibagi T2 atau T4 per T3. Bisa ya, dua-duanya sama. Berarti untuk mencari nilai dari T4, kita bisa menghitung dari 1 dikurangi T4 per T3. T3-nya kita udah tahu. Berarti 58,5 persen ya, berarti 0,0585 akan sama dengan 1 dikurangi T4 per T3. T3-nya berapa tadi? 3.000. 3.112 Kelvin. Berarti untuk mencari T4 per 3112 Kelvin itu akan sama dengan 1 dikurangi 0,585. Berarti ini berapa dikurangi 0,415. Kan sama dengan T4 dibagi 3112 Kelvin. Oh, berarti T4 adalah 0,415 dikalikan 3112 Kelvin. Berapa ini? $1.291,48. 1.291,5 Kelvin. Ini untuk T4. Nah, kemudian untuk P4-nya gimana? Kita bisa pakai rumus PV tadi ya. Berarti P4 itu akan sama dengan T4. Saya mau ambil P1 aja ya, yang paling gampang ada di sini. Dibagi dengan P1, V1 akan sama dengan T1. Nah, berapa ini? P4-nya nggak diketahui yang ditanya ya. P4-nya, masih ingat? V4 dibagi V1
Sama ya? Volume 4 dan volume 1 sama ya? 1:1 ya? Sama, Bu. Berarti ini bisa saya coret ya. Nah, sisanya adalah tinggal P1. P1-nya 95 kilopascal. 95 kilopascal kan sama dengan 1291,5 dibagi T1-nya 17 derajat Celcius atau 290,15 Kelvin. Berarti P1-nya adalah ini dikali ini ya. Berapa itu? P1, P4 ya. Ya, Bu. Nah, berapa P4 nilainya? P4-nya berapa? 1291,5 dibagi 290,15 kita kalikan dengan 95 kilopascal. Hasilnya adalah hasilnya adalah 22,85. 422,86 ya. 858. 86 kilopascal. Ya, jadi ini sudah ketemu semuanya. Sampai sini ada pertanyaan, ini panjang ya. Agak panjang. Nanti mungkin ujiannya akan seperti ini kira-kira. Jadi tolong belajar yang baik. Mungkin hanya ada 1 atau 2 soal. Tolong diselesaikan gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini masih ada, nanti saya tambahin lagi 1 soal untuk minggu depan. Waktunya maghrib juga ya. Nggak ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada. Baik ya, saya tutup aja kalau gitu. Insya Allah ketemu minggu depan lagi ya. Kita bahas 1 soal lagi untuk persiapan UTS. Sekian. Tanggal merah, Bu. Minggu depan tanggal merah. Salah, Bu. Maaf. Jumat besok kan tanggal merah. Oh iya, Oke, baik ya. Sekian dari saya. Selamat malam. Absen di learning ya. Bentar saya bukain dulu deh absennya. Bentar ya. Oke ya, absen sudah ready di learning. Silahkan absen. Sekian dari saya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.